Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Untuk keperluan tersebut di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan, serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya. Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung. Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Adapun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, koordinasi sinkronisasi dan pengendalian, dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong bersama ini berkoordinasi Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga Tambat Labuh, pembangunan PABS dengan Kementerian KKP, dan pembangunan mercusuar dengan Kementerian Perhubungan. Yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik
serta melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan, yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan berkenan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku yang saya cintai sebahagian, jadi dengan menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi tadi, sangat jelas sekali bahwa penyaluran bansos yang sedang diributkan oleh pihak yang kalah, oleh 01, 03, dituduh sebagai bansos untuk mobilisasi pemenangan 02, dipatahkan dengan sangat rapih, dipatahkan telak dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Muhadjir Effendi baru saja di sidang Mahkamah Konstitusi pagi ini. Pak Muhadjir Effendi tadi menyampaikan jadwal yang pertama kali dari empat menteri yang hadir. Tadi Pak Menteri Muhadjir, Pak Airlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Risma juga datang, empat-empatnya. Ini saya bikin video ini tepat setelah Pak Menteri Muhadjir menyampaikan makalahnya di depan Majelis Hakim sidang Mahkamah Konstitusi. Pada paparan yang disampaikan oleh para menteri ini khusus hanya tanya jawabnya dengan para hakim. Pihak pemohon juga yang terkait hanya boleh untuk ikut menyimak, tidak boleh mengajukan pertanyaan. Yang terpenting adalah sebagaimana saya dulu pernah memprediksi bahwa kehadiran para menteri ini dalam konteks apa-apa yang disampaikan, sebagai menteri tidak mungkin akan melawan presidennya. Apalagi empat menteri ini termasuk menteri-menteri yang dikenal loyal ya dengan Pak Presiden Jokowi. Dan seperti yang saya duga bahwa apa yang tadi disampaikan pertama oleh Menteri Muhadjir Effendi, persis bahwa semua yang disampaikan oleh Pak Menteri Muhadjir ini adalah apa-apa yang memang menjadi dasar atas disalurkannya bansos beberapa waktu yang lalu yang dicurigai, disalahartikan, disuudoni, difitnah oleh pemain-pemain politik, khususnya mereka dari pihak yang kalah dalam percaturan Pilpres 2024 kemarin. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi, panjenengan telah memberikan apa yang semestinya dijelaskan. Itu tadi adalah cuplikan ya, ada banyak prolognya saya potong karena menurut saya tidak terlalu penting ya, terkait dengan konteks apa yang sedang diributkan oleh para pemohon. Jadi saya ambil poinnya aja. Kalau ingin tahu lengkapnya silakan di channel YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.